Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Di minggu ketiga bulan ini, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan program non-rutin ke kotak yang telah tersedia. Pagi ini kita akan menerima pelayanan firman dari Pendeta Dina Haba Akihari, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejenak kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kristus kita kenal, Allah yang
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami menghaturkan puji dan syukur atas berkat dan anugerah yang Engkau selalu limpahkan atas hidup kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa berakar kuat di dalam Engkau dan hanya bertumpu padamu saja. Jadikan kami pribadi yang penuh cinta, suka membagikan damai sejahtera, sukacita, dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin.
Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama. Harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila firman Tuhan diwartakan dalam ibadah seperti ini, kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa Allah sendiri yang bersabda kepada kita. Namun karena kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan serba terbatas, oleh sebab itu marilah kita mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur atas karya dan anugerah Tuhan yang telah memanggil kami, mempersekutukan kami. Kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 9. Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad
dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mari syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, kita boleh berada dalam ibadah pada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Mengawali khotbah pada pagi ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 alat yang tidak senang Bapak Ibu pegang tiap hari. Apa Bapak Ibu yang tidak senang dipegang? Boleh kasih jawaban? Yang tidak senang dipegang. Setrika berhubungan dengan baju. Ada lagi yang tidak senang dipegang? Mungkin ada yang katakan piring berhubungan dengan makanan. Ada yang katakan sapu berhubungan dengan kebersihan. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 alat yang senang Bapak Ibu pegang tiap hari. Boleh Bapak Ibu yang senang dipegang? Kemana-mana kita bawa. Yang kedua Bapak Ibu, uang. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan? Ya, Tuhan mencari Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga, apa yang senang Bapak Ibu pegang? HP tadi sudah, uang sudah. Bapak Ibu, di antara senang dan tidak senang dipegang, apakah Alkitab ini senang kita pegang? Bukan saja senang kita pegang, tapi apakah kita juga membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari? Satu hari kita makan berapa kali Bapak Ibu? Kalau diet mungkin bisa kurang. Kalau 1 minggu kita tidak makan, 2 kemungkinan, masih di rumah sakit atau sudah di kuburan. Ilustrasi tadi, kalau kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan firman,
mudah datang masalah, mudah kita putus asa. Firman Tuhan ini adalah kekuatan dalam kita melangkah. Mazmur 1 katakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar ialah merenungkan Torah Tuhan itu jam berapa Bapak Ibu? Siang dan malam. Kita mau berkat 100% atau 50% Bapak Ibu? Mau berkat 100% atau 50%? Apa kuncinya supaya memperoleh berkat 100%? Merenungkanlah Torah Tuhan itu siang dan malam. Dalam Yosua, dalam kepemimpinannya Tuhan katakan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Perkatakanlah Torah Tuhan itu, maka perjalananmu akan berhasil. Sabda bina umat Bapak Ibu, ada berapa bacaan di dalamnya? 2 kali, pagi dan sore atau malam. Sudahkah Bapak Ibu mempraktekannya, membacanya? Atau dianggap biasa saja? Bapak Ibu, firman itulah memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dalam perjanjian lama, Yesaya sebagai nabi penyambung lidah Allah menyampaikan firman kepada umat yang berada saat itu dalam pembuangan. Kenapa mereka dibuang Bapak Ibu Saudara? Karena mereka banyak menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Tuhan mendidik mereka dalam pembuangan supaya mereka bertobat. Dalam Yesaya ini dibagi atas 3 bagian. Bagian pertama, Diotoro Yesaya dan Trito Yesaya. Bacaan kita pada hari ini masuk dalam Trito Yesaya. Artinya umat yang sudah dipulihkan, yang sudah kembali ke tempat asal mereka untuk kembali membangun reruntuhan, untuk kembali membangun tempat tinggalnya, membangun bait Allah. Itulah Sion, tempat kediaman Allah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi di ayat pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku. Pada siapa ini Bapak Ibu? Yesaya. Yesaya ini dia berani menyampaikan firman Tuhan, oleh sebab itu pada waktu dipanggil, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka jawabnya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya kita tahu dalam kehidupan pelayanan yang dia jalani, akhir hidupnya dia meninggal dengan cara digergaji oleh pemerintah yang jahat pada saat itu, Manasye. Tapi Yesaya dia tetap menyampaikan kebenaran Allah. Roh Tuhan ada padaku. Jadi dalam dia melayani, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan yang punya pekerjaan ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Bapak Ibu, kita merasakan pengurapan Tuhan itu Bapak Ibu. Sebagai suami, sebagai imam dalam keluarga, apakah kita merasakan hal itu? Sebagai presbiter, unit misioner, sebagai pelayan-pelayan, apakah kita merasakan bahwa itu adalah urapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dalam proses pemilihan diaken dan penatua, calon diaken dan penatua, puji Tuhan kemarin sudah pembinaan ya Bapak Ibu. Semua ikut atau masih ada yang nggak ikut? Semua, puji Tuhan. Semua mengambil bagian. Pembinaan itu penting. Kadang-kala ada yang bilang, Bu Pendeta, saya kan sudah bertahun-tahun sudah tahu tentang pembinaan itu. Sudah sekian lama saya melayani, saya sudah hafal pembinaan itu. Bapak Ibu, pembinaan itu penting. Kita dibina. Kalau tidak mau dibina Bapak Ibu, kalau tidak mau dibina, ada yang bilang, pendeta dibinasakan saja. Jangan. Pembinaan itu penting. Roh Tuhan ada padaku.
Yesaya sebagai nabi, dia menyampaikan kebenaran Allah kepada umat supaya mereka tetap mempunyai semangat di dalam membangun, semangat dipulihkan. Dan dalam bacaan ini kita boleh melihat bahwa status nabi yang diurapi Tuhan, suara Allah mewakili suara Tuhan. Karena juga ada nabi-nabi palsu Bapak Ibu yang muncul. Nabi-nabi palsu ini kalau kita mengikuti dalam Timotius kemarin dalam bacaan itu, dalam sepekan, mereka hanya untuk menyenangkan telinga. Mereka tidak mau ditegur oleh firman. Oleh sebab itu Paulus menasihati Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah, tapi dengan kesabaran. Yesaya, dia tampil menyampaikan kebenaran Allah. Dia tidak seperti nabi-nabi palsu yang hanya menyenangkan telinga. Dan dalam menyampaikan tentang suara kenabian ini, kita melihat tugas nabi adalah memberitakan kabar baik. Kabar baik itu siapa Bapak Ibu? Kabar baik itulah yang digenapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus. Itulah Injil. Itulah kekuatan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu sangat rugi kalau anak-anak Tuhan pada waktu di sini mengatakan ya dengan segenap hatiku, tapi karena pergaulan, karena pacar, karena kedudukan, karena harta duniawi, dengan mudahnya melupakan janji pada waktu di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas nabi adalah memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Bapak Ibu, dalam situasi pandemik yang kita alami bersama, ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami penderitaan. Sudahkah kita sebagai gereja terpanggil untuk memberikan kekuatan, bantuan, jalan keluar? Ilustrasi yang seringkali saya ambil Bapak Ibu, tangan kita jangan selalu terbuka meminta dan meminta. Karena apa Bapak Ibu? Kita sudah diberikan yang terbaik daripada Tuhan. Berkat-berkat itu luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan dilihat secara materi saja, tapi kekuatan, kesehatan, dikala kita sakit, dikala kita berduka cita, ada penghiburan yang Tuhan berikan. Berkat itu akan berguna kalau kita saling memberi. Karena itulah panggilan kita. Yesaya menyampaikan supaya umat itu saling peduli. Nasihat bagi mereka dalam firman ini supaya dalam penderitaan memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu, orang yang hidup dengan rendah hati itu diberkati Tuhan. Tapi orang yang hidup dengan kesombongan, siapa dulu dong sayanya, kalau bukan saya ini nggak bisa terlaksana, itu kesombongan. Dan banyak anak-anak Tuhan yang jatuh karena 3 hal. Kesombongan adalah alat iblis. Yang kedua, uang. Uang itu berkat Tuhan, tapi kalau cinta akan uang itu yang berbahaya. Yang ketiga, seks. Seks adalah berkat Tuhan dan hanya dinikmati dalam ikatan perkawinan yang resmi diberkati Tuhan. Ada banyak orang yang tidak lagi menghargai tempat tidur. Dalam Ibrani katakan jangan mencemarkan tempat tidur. Artinya menjaga kekudusan hidup sebagai keluarga, menjaga kekudusan hidup sebagai suami, menjaga kekudusan hidup sebagai istri, menjaga kekudusan sebagai anak-anak. Yesaya mengingatkan bagi kita supaya kehadiran kita memberikan kerendahan hati, dihadirkan untuk melayani orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih daripada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesaya juga diberikan tugas, yaitu bagi saudara-saudara kita yang remuk hati, merawat Bapak Ibu suasana hati. Dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hati. Kenapa diminta jaga hati Bapak Ibu? Karena dari situ terpancar kehidupan. Coba Bapak Ibu periksa hatinya saat ini. Apakah hatinya dipenuhi dengan firman, dengan kasih, dengan kerendahan hati, atau hatinya dipenuhi dengan emosi, amarah, kepentingan duniawi. Dalam Galatia pasal 5 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak perbuatan daging, dosa. Tapi setelah berada dalam Kristus, kasih Kristus itu merubah kita memakai buah roh. Apa itu buah roh Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mana yang sulit Bapak Ibu? Mana yang sulit? Ada seorang rekan pendeta mengambil contoh dari rekan presbiter. Sebagai seorang majelis, sebagai seorang pelayan di jalan raya, waktu dia bawa mobil ditabrak dari depan. Dia katakan, "Tar ya, saya turun dulu, saya buka baju majelis saya." Saya marah habis-habisan. Nama-nama dari Bonbin semuanya mengalir. Bonbin itu isinya apa saja Bapak Ibu? Kebun binatang itu isinya apa saja? Banyak. Yang suka kita keluarkan itu hewan apa saja Bapak Ibu? RW, B2. Setelah selesai dia marah, dia masuk dalam mobil, dia katakan, "Sekarang saya sudah jadi majelis jemaat." Dia renungkan, kenapa dia marah seperti itu? Saya mau ganti dengan nama-nama buah. Pisang, mangga, jambu. Bapak Ibu, apakah kita marah kita juga katakan seperti itu? Bonbin itu cukup luas, tapi kalau kita marah kita bisa masukkan dalam mulut kita yang kecil ini berapa ekor yang kita lepaskan? Enak nggak kalau dikenakan seperti itu? Yesaya mengingatkan bagi kita, kita dihadirkan untuk melayani saudara-saudara kita yang remuk hati, yang berada dalam penderitaan, yang berada dalam pergumulan-pergumulan. Tugas gereja, gereja bukan gedungnya Bapak Ibu Saudara, gereja adalah orangnya. Orang yang bagaimana Bapak Ibu? Orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah gereja. Gereja yang Tuhan hadirkan untuk menyampaikan tentang kabar baik, tentang berita sukacita kepada sesama kita. Kita dihadirkan dalam pelayanan pastoral. Saudara-saudara, bukan saja kita berkunjung, berdoa, menyampaikan firman selesai. Di tengah-tengah saudara-saudara kita yang menderita karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, karena dimuliakan Tuhan. Mungkin karena pandemik, mungkin karena sakit. Apakah sebagai gereja, tadi saya katakan bukan gedungnya, tapi orangnya. Apakah kita juga sebagai anggota jemaat, sebagai pelayan, kita peduli? Kita hadir memberikan kekuatan, sukacita di tengah-tengah duka cita yang dialami. Bapak Ibu Saudara, kita semua merasakan bagaimana terjadinya 2 tahun lebih pandemik ini. Ada keluarga-keluarga kita yang tadinya baru kita ngobrol, tiba-tiba dengar kabar sudah dimuliakan Tuhan. Saya melayani di Surabaya sebelum ke tempat pelayanan kasih karunia Bapak Ibu. Waktu pandemik itu, keluarga ini suami istri, yang satu suami dirawat di rumah sakit yang berbeda.
Istri dirawat di rumah sakit yang berbeda. Anaknya mau pergi lihat ibunya, sampai di ruang parkir meninggal dunia. Tidak sempat untuk melihat ibunya. Bapaknya ini atau suami dari ibu ini yang di rumah sakit yang berbeda itu 2 hari kemudian meninggal dunia. Tidak mudah untuk menyampaikan kabar duka ini kepada ibu yang dirawat di rumah sakit yang berbeda. 1 bulan Bapak Ibu kami bergumul untuk menyampaikan hal itu. Dibutuhkan di sini kekuatan yang daripada Tuhan. Setelah beliau keluar dari rumah sakit 1 bulan dirawat, baru kami sampaikan. Dan beliau katakan dengan tangisan, saya sangat sayang kepada anak dan suami saya. Tetapi Tuhan lebih sayang padanya. Sebagai seorang pelayan yang pernah melayani, Tuhan pakai beliau untuk juga memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Bapak Ibu Saudara, mungkin pengalaman itu berbeda dengan kita. Tapi dalam pelayanan kita, dalam jemaat di tempat ini, apakah kita juga sebagai jemaat Bahtera Iman? Dikala ada orang yang mengalami duka cita, pergumulan, atau terpuruk karena kehidupan ini, sudahkah kita hadir memberikan kekuatan dan jalan keluar? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelepasan kepada para tawanan. Umat saat itu berada dalam tawanan dan dipulihkan kembali, tidak mudah untuk membangun reruntuhan yang ada. Nabi memberitakan kelepasan, dibebaskan dari penjara, tawanan yang ada. Allah yang kita kenal dalam perjanjian lama, Yahweh, Allah yang berkuasa, menerima kembali orang yang mau datang kepadanya. Tuhan menerima orang-orang yang mau kembali kepadanya. Bangsa ini dalam situasi pembuangan, Tuhan pulihkan mereka dengan tujuan supaya mereka tetap setia kepada Allah. Umat diingatkan untuk selalu berharap kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Jangan mengandalkan kekuatan duniawi karena tidak menjamin, tapi andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam rencana apapun yang kita jalani, kita terpanggil untuk mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bapak Ibu, pernah kita lupakan Tuhan? Pernah nggak Bapak Ibu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita lupakan Tuhan? Berdoa. 1 hari Bapak Ibu berdoa berapa kali? Doa apa yang paling singkat? Biasanya mau makan. Nanti kalau sudah kena sedikit tulang ikan, oh iya tadi saya lupa berdoa. Doa apa nanti aminnya besok pagi? Kalau malam terlalu sibuk dengan olahraga tangan, biasanya lupa untuk amin. Puji Tuhan, pagi masih Tuhan kasih nafas untuk kita bangun. Siapakah di antara kita yang hadir saat ini Bapak Ibu Saudara yang tadi pagi lupa bernafas? Sadarkah kita bahwa itu adalah kasih Tuhan? Sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita? Dalam rumah tangga, dalam usaha-usaha yang kita jalani, dalam masa depan anak-anak kita. Tidak mudah dalam situasi saat ini. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menopang kita untuk melangkah dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Saudara-saudara, Tuhan membawa umat itu ke dalam Sion. Sion adalah kota Allah. Supaya mereka membangun kembali reruntuhan yang ada. Abu ini sebagai simbol perkabungan. Tuhan ganti dengan perhiasan. Perhiasan adalah anugerah dari Tuhan. Minyak lambang pengurapan. Ada sukacita yang Tuhan berikan bagi umat. Firman Tuhan dalam perjanjian baru mengingatkan melalui 1 Tesalonika.
bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa Tuhan meminta 3 hal ini? Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapak Ibu coba lihat wajah di kiri kanannya. Itu wajah sukacita atau wajah pergumulan? Boleh lihat wajah di kiri kanan kita, rekan-rekan, Bapak Ibu? Boleh kasih senyum jarak jauh, walaupun kita masih menjaga situasi tempat duduk. Lihat wajah di kiri kanan kita, wajah sukacita atau wajah masalah, wajah pergumulan. Sudah? Lebih banyak wajah sukacita atau wajah masalah? Sukacita. Kalau kita jalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan, kita ada jalani dengan sukacita, walaupun ada masalah berat yang kita hadapi, tapi Tuhan yang adalah sumber hidup kita, bersama dengan Tuhan kita dapat lalui. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Kalau kita bangun pagi dengan hati yang bersukacita, itu menjadi berkat dalam kita menjalani hidup ini ke depan. Bapak Ibu sebagai suami istri, kalau marah, dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru Efesus katakan, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau lagi marahan, wajah Kristus atau wajah iblis yang kelihatan di pasangan kita? Wajah Kristus. Wajah Kristus itulah yang memberikan bagi kita kekuatan untuk saling mengampuni, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena tujuan rumah tangga adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Umat yang tadinya itu berkabung abu, Tuhan ganti dengan sukacita. Tuhan ganti dengan nyanyian puji-pujian, Tuhan ganti dengan kegirangan sukacita. Semangat yang pudar menjadi semangat yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah Tuhan berikan, itulah Injil, itulah Yesus Kristus. Mari kita hidup dalam sukacita Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang menarik dalam firman ini, diberikan semangat orang akan panggil mereka pohon terbantin Allah. Kenapa dipakai pohon ini Bapak Ibu Saudara? Karena akarnya itu bisa tertanam jauh ke dalam 40 meter lebih. Kenapa dipakai pohon terbantin Allah ini? Karena daunnya itu rimbun, bisa hidup beratus-ratus tahun. Orang bisa berteduh di dalamnya. Artinya di sini Bapak Ibu, mari kita tinggal dalam Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kita. Supaya kehadiran kita juga memberikan makna. Kehadiran kita membawa damai sejahtera. Kehadiran kita membawa sukacita sehingga kita dapat bersaksi bagi sesama di mana Tuhan hadirkan kita. Kita telah menerima kemerdekaan daripada Tuhan. Dan melalui ulang tahun kemerdekaan ke-77. Apa tema dari ulang tahun 77 Bapak Ibu masih ingat? Pulih lebih cepat. Itu berarti Tuhan pulihkan umat yang berada dalam pembuangan ini. Tuhan juga pulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita semangat maju ke depan. Untuk apa? Kita telah dimerdekakan, kita terpanggil juga untuk memerdekakan sesama kita manusia. Tugasnya ini bukan tugas para pelayan saja, tapi tugas kita semua sebagai orang percaya. Dihadirkan untuk membawa semangat yang baru. Orang-orang yang telah ditolong, mereka diingatkan untuk mengandalkan Tuhan. Hadirkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan di mana Tuhan panggil dan mengutus mereka. Tugas mereka adalah membangun kembali reruntuhan yang ada, memulihkan kota-kota, tempat yang di sekelilingnya ada benteng-benteng. Artinya Tuhan memberikan kekuatan. Orang yang diselamatkan diingatkan kembali untuk membangun kota
artinya aktif dalam membangun. Bapak Ibu Saudara, keselamatan dari Tuhan memberi kepada kita orang-orang percaya. Dan Tuhan juga mengingatkan dalam Yesaya tadi ada orang-orang asing juga yang Tuhan pakai untuk membangun, untuk membantu mereka. Orang-orang asing akan melayani, bekerja untuk umat Tuhan. Jadi Tuhan tidak lagi mempermalukan umatnya, tapi Tuhan pulihkan mereka. Tuhan memperlihatkan bagi bangsa-bangsa lain bahwa inilah umat yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai Israel ciptaan Tuhan yang baru, kita telah diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dalam hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, Tuhan bisa memakai ujung rotan itu kasih. Di ujung rotan itu ada kasih untuk memukul kita kembali kepada jalan yang benar. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran Allah. Yesaya mengingatkan supaya Israel hidup dalam kasih Allah. Gereja diajak untuk terbuka. Jangan jadilah gereja yang tertutup. Artinya kehadiran kita sebagai orang percaya terbuka. Supaya orang bisa membaca akan Kristus melalui kehadiran kita. Menjadi seorang imam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari nikmati kelimpahan yang Allah sudah berikan. Kita diingatkan sebagai umat yang telah dipulihkan, sebagai ganti celah, ganti duka cita, Tuhan telah memberikan kepada mereka berkat yang berlipat ganda. Apa itu berkat-berkatnya Bapak Ibu? Kita boleh lihat di ayat 7. Sukacita abadi menjadi milik mereka. Berkat-berkat Tuhan yang melimpah, bukan saja cukup Bapak Ibu, tapi melimpah. Itu berarti di dalam Kristus, dalam iman yang teguh kepada Kristus, berkat itu bukan saja cukup, tapi sampai melimpah. Apakah kita merasakan akan hal itu Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang katakan, Bu Pendeta, saya punya pergumulan berat. Saya putus asa. Saya berada dalam keterpurukan. Jangan datang kepada manusia. Datanglah kepada Tuhan dalam doa. Bergaullah dengan firman Tuhan. Karena itu kekuatan kita sebagai orang percaya. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita terpanggil sebagai keluarga-keluarga di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Allah mencintai keadilan. Mari kita hidup dalam keadilan itu. Bapak Ibu, bohong yang kecil dengan bohong yang besar sama enggak Bapak Ibu? Bohong-bohong kecil dengan bohong besar sama enggak? Sama. Kalau sudah biasa dengan bohong kecil, enggak apa-apa kok, enggak ada yang tahu. Lama-lama bohongnya tambah besar. Dan Tuhan tahu hati kita. Tuhan buka kehidupan kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan berikan berkat-berkatnya. Bapak Ibu boleh kita lihat apa berkat-berkat Tuhan itu dalam Mazmur 112. Mari kita buka Bapak Ibu. Mazmur 112. Apa janji Tuhan bagi orang percaya? Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Boleh kita baca Bapak Ibu ayat 1 sampai dengan ayat 3 Mazmur 112. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita baca bergantian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ya, apa janji Tuhan Bapak Ibu bagi kita sebagai orang percaya? Bagi suami yang takut akan Tuhan, bagi istri yang takut akan Tuhan, bagi orang tua yang takut akan Tuhan, bagi oma, opung yang takut akan Tuhan, opa yang takut akan Tuhan, apa janjinya? Janji Tuhan di sini,
Anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, itulah firman, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini janji Tuhan. Yesaya menyampaikan janji Tuhan kepada umat yang berada saat itu, yang dipulihkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya. Bapak Ibu, kalau kita bekali anak-anak kita dengan harta duniawi dan bekali anak-anak kita dengan iman, mana yang bertahan Bapak Ibu? Harta benda atau iman? Iman. Harta benda mungkin kalau orang tua masih hidup nggak apa-apa, tapi kalau orang tua sudah dimuliakan Tuhan, bisa jadi perebutan, perkelahian, bahkan pembunuhan. Tapi kalau kita wariskan bagi generasi kita, bagi keluarga kita, warisan iman, maka mereka akan menghargai berkat-berkat Tuhan yang ada. Mari Bapak Ibu, melalui gereja Tuhan di tempat ini, mengingatkan bagi kita, Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Gereja Bahtera Iman. Kenapa disebut Bahtera ya Bapak Ibu? Boleh? Ada yang menyampaikan kenapa disebut dengan Bahtera? Kita ingat dalam perjanjian lama yang buat Bahtera itu siapa? Yang menyuruh untuk membuat Bahtera itu siapa? Allah sendiri. Menyuruh siapa itu? Nuh. Nuh itu dia hidup tidak bercela. Dia hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Di angkatan orang-orang yang hidup dalam dosa, dia hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Dia menjadi berkat. Gereja Bahtera Iman, Tuhan hadirkan kita bersama untuk hidup di dalam kasih Allah seperti Nuh. Hidup dalam iman. Iman, harap, dan kasih yang paling besar adalah kasih. Jadi iman diwujudkan dalam kasih, kasih Allah bagi sesama kita. Mari melalui firman pada hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam kesiapan kita sebagai calon diaken dan penatua, sebagai jemaat, tahapan-tahapan akan kita masuki. Tahap kedua, pembinaan baru peneguhan. Bukan tugasnya panitia saja, tugas kita bersama sebagai jemaat. Sudahkah kita menerima nama-nama yang telah kita pilih dan akan kita terima lagi nama-nama di tahap kedua? Sudahkah kita berdoa untuk nama-nama yang akan kita pilih, supaya jangan maunya kita, tapi sesuai dengan firman Allah. Mari kita jadi Yesaya-Yesaya masa kini untuk menyatakan kebenaran Allah. Amin.
Jemaat, marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini ada saat teduh. Jemaat boleh menyampaikan doa secara pribadi kepada Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi menjelang siang ini kami mengucap syukur. Tuhan boleh mempersekutukan kami melalui puji-pujian, doa, dan pemberitaan firman-Mu. Firman Tuhan dalam Yesaya mengingatkan bagi kami tentang pertolongan Tuhan yang memakai Yesaya sebagai nabi penyambung lidah Allah untuk memberikan kekuatan kepada umat yang berada saat itu setelah dipulihkan dari pembuangan. Firman ini mengingatkan bagi kami untuk kami tetap bertumpu kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Kami dihadirkan juga melalui kemerdekaan yang kami telah terima untuk memerdekakan sesama kami yang berada dalam pergumulan penderitaan, yang berada di tengah-tengah kesesakan hidup ini. Pakailah kami bersama sebagai Allah Tuhan yang hidup untuk menjadi garam dan terang dunia. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarga, mupal-mupal yang ada, regio, dan secara khusus jemaat Tuhan GPIB Bahtera Iman di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati Bapak Pendeta Daniel bersama dengan keluarga. Berkati Ibu Pendeta Ruth bersama dengan keluarga. Berkati rekan-rekan pendeta yang bersama dalam pelayanan ini bersama dengan keluarga. Berkati rekan-rekan presbiter bersama dengan keluarga. Unit misioner, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda. Generasi muda ini adalah milik Tuhan. Tuhan mengenal akan kehidupan anak-anak kami ini yang terdalam, dalam pertumbuhan pendidikan dan masa depan mereka, dari TK sampai perguruan tinggi. Berkati mereka, arahkan anak-anak kami ini untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami serahkan anak-anak kami, guru-guru yang mengajar mereka, para dosen, Tuhan berkati kesehatan mereka semua. Begitu juga bagi bapak-bapak dalam jemaat, sebagai suami, sebagai imam pencari nafkah, dalam usaha-usaha yang dijalani baik di darat, di laut, di udara, Tuhan berkati mata pencaharian jemaat-Mu. Begitu juga bagi kami sebagai istri, sebagai ibu, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha-usaha yang dijalani. Arahkan kami untuk takut akan Tuhan, sebagai suami istri dalam keluarga, anak-anak yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kami serahkan kehidupan kami semua, keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu, sektor-sektor yang ada.
Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kami menyerahkan orang tua lanjut usia. Kami mengucap syukur umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan. Kami yakini dalam jaminan firman Tuhan, bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan. Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami percayakan orang tua lanjut usia. Tuhan kenal akan kehidupan mereka yang terdalam. Di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan ada maksud dan kehendak Tuhan untuk menjadi gemuk dan segar. Tujuannya untuk memberitakan tentang kasih Tuhan melalui iman yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga. Kami serahkan orang tua lanjut usia, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan kenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan kami semua yang terdalam. Kami yakin bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kami serahkan panitia pemilihan calon diaken dan penatua. Tuhan berkati dalam proses yang berlangsung. Kami bersyukur pembinaan tahap pertama boleh dijalani dan persiapan ke depan untuk masuk dalam tahap kedua. Begitu juga dengan pembinaan dan peneguhan, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk organis, pemandu lagu, petugas multimedia, rekan-rekan presbiter, kami semua yang mengambil bagian. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami percayakan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di GPIB Jemaat Bahtera Iman. Kami percaya Tuhan yang punya gereja ini, Tuhan hadirkan kami untuk saling menopang, saling melayani, karena Tuhan itu ajaib dalam hidup kami. Pegawai kantor, kostor keamanan, driver kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga bagi warga jemaat yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kenal akan hidup mereka yang terdalam. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum. Medis yang melayani di rumah sakit, para dokter yang ada, juru rawat yang ada. Berikan ketenangan, ketelitian, agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi dana-dana yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan sumber berkat dalam hidup kami. Tuhan berkati semua keluarga yang melayani, saudara-saudara kami yang sakit. Berikan senantiasa kekuatan, ketenangan, mengandalkan Tuhan dalam melayani keluarga. Kami serahkan, kami yakini berdasarkan Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Kami serahkan semua saudara-saudara kami dalam penjagaan Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Begitu juga bagi situasi dunia ini, wabah virus COVID-19 di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan boleh jaga pelihara kami, berkati kami seluruh umat-Mu dalam ucapan syukur kekuatan yang Tuhan berikan dikala kami sakit. Dikala Tuhan memberikan bagi kami kekuatan kesembuhan, Tuhan boleh memberikan sukacita ulang tahun bagi jemaat-Mu. Tuhan berkati sukacita jemaat dalam pengucapan syukur bertambah setahun usia. 1 detik, 1 menit itu bukan karena kami, semuanya karena anugerah Tuhan. Dalam sukacita ulang tahun ini Tuhan berkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga dalam pengucapan syukur ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati sebagai suami istri. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur kekuatan kesembuhan Tuhan boleh nyatakan. Tuhan berkati dalam kehidupan jemaat-Mu yang berhasil maupun dalam kegagalan. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal,
karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami menyerahkan jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan berkati dalam perawatan, pemulihan di rumah. Kami mohon berkat Tuhan bagi Ibu Veronica, Bapak Rafael, Ibu Paulina, Bapak Manase, Bapak Niko. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Rode. Mereka adalah milik-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, senantiasa Tuhan limpahkan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang didoakan sepekan. Tuhan berkati keluarga Nyonya Sonya, keluarga Ngebu, keluarga Hermina. Kami mohon berkat Tuhan bagi mereka semua. Begitu juga dengan keluarga Rahel, keluarga Rospita, keluarga Dulsilo, keluarga Isbandi. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Begitu juga dengan keluarga Haris Sudewo. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Sucia, keluarga Tristiana, keluarga Pilat, keluarga Nyonya Ratna, keluarga Sopita. Begitu juga dengan keluarga Elizabeth, keluarga Kunto, dan keluarga Rifka. Bapa, kami mohon berkat Tuhan bagi keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu, dalam persekutuan pelayanan kesaksian, dalam hidup rumah tangga, dan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan sehari-hari. Kami mohon berkat Tuhan bagi mereka semua. Secara khusus saat ini, sebagai satu persekutuan kami sehati merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami membawa doa-doa kami kepada Tuhan dalam saat teduh. Bapa di surga, masih banyak seruan-seruan dari kami anak-anak-Mu. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha mendengar. Kami mohon Tuhan meringkan telinga kasih-Mu. Sambutlah doa-doa yang umat menaikkan kepada Tuhan, dan kami mohon Tuhan menjawabnya seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
kesaksian pujian secara virtual. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab dalam Roma pasal 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat memberikan persembahan diiringi instrumen, dimulai dari pelayan firman, presbiter yang bertugas, lalu diikuti oleh jemaat yang duduk di bangku depan.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu menopang kami dalam segala hal, memenuhi apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Sebagai ungkapan syukur, dengan penuh sukacita, kami memberikan persembahan ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat, sebelum penegasan warta jemaat dibacakan, mohon perhatian untuk pengendara mobil Honda Jazz dengan plat nomor 1147BYX. Dimohon segera memindahkan kendaraannya karena menghalangi rumah warga sekitar. Sekali lagi, kendaraan roda 4 mobil Honda Jazz dengan plat nomor B1147BYX. Mohon segera dipindahkan kendaraannya karena menghalangi rumah warga sekitar. Terima kasih untuk maklumnya. Penegasan warta jemaat Minggu 21 Agustus 2022. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Dina Haba Aki Hari, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Terima kasih Ibu. Ibadah keluarga secara daring dan luring. Ibadah keluarga Rabu 24 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB secara daring dan luring yang dilaksanakan di GPIB Bahtera Iman dengan pelayan firman Penatua Leonora Metekohi. Mohon kehadiran presbiter dan jemaat sektor pelayanan 4 dan 5. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Bahtera Iman akan dilakukan secara luring pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 waktu pukul 10.00 di Aula Gereja Bahtera Iman dengan pelayan firman Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh kaum lanjut usia dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Iman akan dilaksanakan secara luring pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 waktu pukul 17.00 di Aula Gereja Bahtera Iman dengan pelayan firman Pendeta Cindy Tumbelaka Van Munster. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh pemuda-pemudi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Atas perkenanan Tuhan dan bila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan dilaksanakan pelayanan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022
di Gereja Katolik Hati Kudus Paroki Kramat, Jakarta Pusat, bagi pasangan Saudara Hendra Taurino Thanos, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman Sektor Pelayanan 6, dengan Saudari Isasari Karuniani Gusti. Bila dalam ibadah pagi hari ini kedua calon mempelai hadir, dipersilahkan berdiri. Terima kasih. Perkunjungan jemaat. Perkunjungan jemaat oleh KMJ dan PJ dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Dimohon para koordinator sektor dapat menyampaikan jadwal kunjungan warga jemaat ke kantor majelis jemaat. Pencatatan perkawinan massal. Menunjuk Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan nomor 01-K/2022 tanggal 9 Agustus 2022 akan diadakan acara pencatatan perkawinan massal bagi warga jemaat yang telah melangsungkan perkawinan agama atau gereja, namun belum memiliki akta perkawinan dari kantor catatan sipil, yang akan dilaksanakan pada bulan September 2022. Persyaratan untuk pendaftaran dapat dilihat lebih lanjut di Nahkoda. Jumlah yang hadir pada ibadah pagi hari ini 166 orang. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.